Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang di Tuhan Yesus kasihi, salam sejahtera bagi kita semua. PMJ dan seluruh majelis jemaat mengucapkan selamat datang, terutama kepada jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKI Bethlehem Kuala Kencana. Apabila Bapak Ibu, saudara-saudari akan menetap di Kuala Kencana dan ingin mendapatkan pelayanan khusus atau mendaftar sebagai anggota jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana, dipersilakan untuk menghubungi majelis setempat. Bagi jemaat yang akan menjalani cuti, disampaikan selamat menjalani cuti, dan bagi jemaat yang telah kembali dari cuti, disampaikan selamat datang dan selamat menjalankan tugas dan kerja. Berikut ini warta jemaat Minggu 21 Desember 2025. Disampaikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat sekalian bahwa jemaat yang mau mengisi pujian, baik itu paduan suara, vokal grup atau solo, diharapkan mengambil bagian di kursi depan dan wajib melapor kepada majelis yang bertugas. Sehubungan dengan pelaksanaan program rutin tim musik gereja GKI Bethlehem Kuala Kencana serta sesuai dengan hasil keputusan sidang jemaat ke-24 23 November 2024 tentang pelayanan kantoria, telah diputuskan bahwa kantoria akan dibuka bagi seluruh jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana yang memiliki kerinduan serta bersedia untuk membangun komitmen terlibat dalam pelayanan. Untuk itu, bagi jemaat yang bersedia melayani sebagai kantoria dipersilakan untuk menghubungi Saudari Nadia Waromi. Besar harapan kami kiranya Bapak Ibu, saudara-saudari dapat bergabung untuk mengambil bagian dalam pelayanan ini. Berikutnya, setiap minggu keempat, persembahan yang diberikan adalah berbentuk persembahan natura. Informasi kehadiran jemaat pada ibadah Minggu 14 Desember 2024 yaitu ibadah subuh 22 orang, ibadah pagi 266 orang, ibadah sore 34 orang. Diinformasikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat sekalian bahwa bagi anggota jemaat yang rindu untuk dilayani pemberkatan nikah dapat mengajukan jadwal pemberkatan nikah sesuai kebutuhan. Tapi kami juga ingin memberi pengingat bahwa pada Natal kedua, Jumat 26 Desember 2025 terjadwal untuk pelayanan pemberkatan nikah bagi pasangan sidi jemaat yang ingin mendapatkan pelayanan tersebut supaya dapat memasukkan formulir permohonan untuk pemberkatan nikah. Sementara untuk tahun baru, Kamis 1 Januari 2026 ada pelayanan baptisan kudus bagi keluarga yang memiliki anak untuk dibaptis supaya dapat memasukkan formulir permohonan baptisan kudus. Berikutnya, sehubungan dengan musim libur Natal dan Tahun Baru, ibadah subuh akan ditiadakan mulai pada hari Minggu 21 Desember 2025 sampai dengan Minggu tanggal 18 Januari 2026. Dan untuk pembukaan tahun pelayanan akan dimulai pada hari Minggu 11 Januari 2026. Berikut ini adalah informasi ibadah untuk Malam Kudus dan Tahun Baru. Ibadah Malam Kudus dilaksanakan pada hari Rabu 24 Desember 2025, waktunya pukul 17.00 atau 5 sore. Kemudian ibadah Natal yang pertama, Kamis 25 Desember 2025, waktunya jam 9 pagi sampai selesai. Ibadah Natal kedua, Jumat 26 Desember, waktunya pukul 9.00 sampai dengan selesai. Ibadah akhir tahun, Rabu 31 Desember 2025, waktunya 17.00 atau jam 5 sore sampai selesai. Dan ibadah tahun baru, Kamis 1 Januari 2026, waktunya jam 9.00 sampai selesai.
Pengumuman pemberkatan nikah kudus. Majelis Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana mengumumkan bahwa hari Jumat tanggal 26 Desember 2025 waktu pukul 9.00 WIT bertempat di Gedung Gereja Bethlehem Kuala Kencana akan dilangsungkan pernikahan calon pria nama Stevi Rio Korputi, tempat tanggal lahir Merauke 21 September 1997, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan Merpati RWA RT 3 nomor 59 Kuala Kencana, anak dari almarhum Bapak Martin Korputi dan Ibu Margareta Rumbiak. Calon wanita nama Carla Leila Karubaba, tempat tanggal lahir Tembagapura 8 Mei 1999, pekerjaan PNS, alamat Jalan Merpati RWA RT 3 nomor 59 Kuala Kencana, anak dari Bapak Yusuf Karubaba dan Ibu Jomima Warinusi. Pemberitaan minggu ini merupakan yang kedua. Apabila kedua calon mempelai hadir dalam ibadah, dimohon untuk dapat berdiri. Tidak hadir. Berikut ini, selanjutnya, demi kelancaran dan kenyamanan serta ketertiban ibadah, kami menghimbau jemaat sekalian untuk mempersiapkan diri dengan baik untuk beribadah, mempersiapkan Alkitab dan mengenakan pakaian yang sopan. Pastikan HP dalam keadaan mode diam selama ibadah berlangsung. Pokok doa khusus, amplop persembahan atau perpuluhan agar diserahkan lebih awal ke majelis yang bertugas di counter saat memasuki ruang gereja, sehingga dapat dicatat dan diteruskan kepada pelayan firman untuk didoakan dari mimbar. Atas nama PMJ dan Majelis Jemaat, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Penatua Edward Hutahayan yang akan melayani kita di ibadah sore ini. Kantoria Paduan Serumat, Paduan Suara Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana, admin jemaat, tim multimedia, organis, sopir bis, dan Bapak Ibu majelis yang bertugas serta pengisi pujian. Demikian warta ibadah minggu sore ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah. Selamat memasuki minggu kerja yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan memulai dengan ibadah kita. Untuk menyambut pelayan firman kita, saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah memasuki minggu Advent yang keempat, minggu persiapan yang terakhir untuk menerima Natal sebagai peristiwa Immanuel, Allah menyertai kita. Masa raya Advent keempat adalah waktu yang disediakan Tuhan supaya kita bersikap dan bertindak menurut kehendak-Nya.
Setiap sikap dan tindak kita menentukan kesiapan kita menerima penyertaan Tuhan dan kasih-Nya bagi setiap orang. Inilah maksud surat pertama Yohanes ayat 4, pasal 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Siapkanlah hati dan hidup kita untuk memasuki ibadah Advent keempat. Kita menyanyi bersama dari nyanyian Suara Gembira nomor 4 ayat 1 dan sampai ayatnya yang ketiga. Ibadah masa raya Advent yang keempat ini dilaksanakan dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai jemaat sekalian. Kita menyanyi dari nyanyian rohani 21 ayat yang pertama dan yang kedua. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat sekalian, kita akan mengaku dosa
di hadapan Allah dengan membaca berbalas-balasan dari Mazmur 51 ayat yang pertama hingga yang ke-14. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanatkan. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripada-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian rohani 25 ayat yang ketiga. Sekalian, dengarlah pemerintahan anugerah. Bagi saudara-saudara yang dengan sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan Allah, dengarlah berita pengampunan dosa darinya. Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. 1 Timotius 1 ayat yang ke-15. Berdasarkan firman Tuhan itulah, maka selaku hamba Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 40 ayat yang pertama dan yang kedua.
Jemaat sekalian, kita akan mendengarkan hukum Tuhan. Untuk itu, saya undang jemaat bangkit berdiri. Dengarlah hukum Tuhan yang terambil dalam Injil Matius 22 ayat yang ke-37 hingga yang ke-40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Tuhan menolong kita melaksanakan hukum Tuhan kita ini. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat sekalian, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang diambil dari Markus 13 ayat yang ke-24 hingga yang ke-32. Markus 13 ayat yang ke-24 hingga yang ke-32. Jika jemaat telah mendapatkannya, kita akan berdoa dalam bentuk lagu yang diambil dari nyanyian Suara Gembira 22 ayat yang pertama hingga yang ketiga. Kita membaca dari Markus 13 ayat yang ke-24 hingga yang ke-22. Saya akan membacakannya bagi jemaat sekalian. Bacaan kita ini dengan perikop kedatangan anak manusia. Ayat yang ke-24. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan kuasa yang besar dan kemuliaan. Pada waktu itu juga Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Ayat yang ke-28, belajarlah dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa ia sudah dekat, sudah di ambang pintu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, generasi ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa saja. Maranatha.
Shalom Bapak Ibu, anak-anak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Teman bacaan kita di minggu sore ini adalah tanda kedatangan Tuhan. Jemaat sekalian, tidak terasa kita telah memasuki minggu Advent yang keempat. 4 hari lagi kita akan masuk pada hari raya Natal. Menjelang 4 hari Natal ini biasanya kita sudah fokus pada perayaan Natal. Kita mulai menyiapkan konsumsi, kita mulai mendapatkan undangan, menghadiri acara-acara Natal, perayaan, kita mulai mendapatkan undangan mungkin dari mereka yang akan merayakannya dalam suatu open house, menyediakan hadiah bagi anak-anak, atau jangan-jangan kita hanya biasa-biasa aja menyambut hari Natal nanti. Kita tetap bekerja seperti biasa, kita tetap melakukan rutinitas kita seperti biasa, seolah tidak ada hari yang istimewa dengan Natal itu gitu. Tidak ada yang istimewa dengan minggu keempat ini. Apakah demikian ya para jemaat? Semoga tidak. Semoga kita tidak sekedar beragama Kristen yang hanya ada di KTP. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, dahulu Yesus datang sebagai bayi mungil di Bethlehem. Tetapi sekarang kita ada dalam penantian kedatangannya kembali sebagai Raja dan Hakim Agung. Dan lewat Markus 13 ayat yang ke-24 hingga yang ke-32 ini, kita akan coba pahami perihal tanda kedatangan Tuhan atau kapan Yesus akan datang kembali. Dalam ayat yang ke-24 hingga yang ke-27 tadi, itu menjelaskan kedatangan, tanda-tanda kedatangan anak manusia. Ayat 24 ini dimulai dengan kata tetapi. Kata tetapi ini mengacu pada perikop sebelumnya. Kalau kita lihat pasal 13 ini adalah dimulai dengan sebagai tanda akhir zaman ya. Jadi banyak pasal 13 ini dimulai dengan tanda-tanda mengenai akhir zaman. Di situ disampaikan tentang penderitaan, perang, gempa bumi, kelaparan, siksaan berat, dan adanya Mesias palsu. Dan setelah itu semua, akan terjadi peristiwa kosmik atau tanda-tanda semesta alam. Di mana seperti yang kita telah baca tadi, matahari menjadi gelap, bulan tak bersinar, dan bintang jatuh. Disusul kemudian anak manusia akan datang di awan dengan kuasa dan kemuliaannya, lalu mengutus malaikatnya untuk mengumpulkan orang-orang pilihannya dari semua penjuru bumi. Di ayat yang ke-28 hingga yang ke-31, di sini ada perumpamaan perihal kedatangan Yesus lewat pohon ara, di mana pohon ara jika rantingnya melunak dan mulai bertunas secara umum, sudah diketahui bahwa itu pertanda masuk musim panas. Tanda kecil pada sebuah pohon itu menjadi suatu acuan, menjadi suatu jaminan bahwa musim akan berganti. Kita semua di sini mungkin tidak akrab dengan pohon ara, tapi kita mengenal tanda-tanda musim. Ketika angin tertentu mulai bertiup, atau ketika awan gelap mulai sering berkumpul, ketika rerumputan mulai mengering, atau sebaliknya mulai menghijau, secara otomatis kita mengetahui bahwa musim akan berganti. Dan kita percaya karena kita memahami karena kita sudah berkali-kali mengalami pola musim seperti itu. Demikian juga semestinya dengan kita ketika kita melihat tanda-tanda semesta alam atau yang disebutkan dalam
ayat 24 hingga yang ke-27 tadi terjadi. Ini menjadi pertanda bahwa kedatangan Yesus semakin dekat. Seolah-olah Yesus itu memakai tanda-tanda tadi sebagai contoh bahwa kalau tanda-tanda alam saja itu bisa kita pahami, bisa kita percaya, kenapa tidak dengan perkataannya. Lalu pada ayat yang ke-30 Yesus mengatakan angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Bapak, Ibu, jemaat sekalian, angkatan atau generasi ini bisa mengacu kepada dua pengertian. Yang pertama adalah mengacu kepada para murid dan pengikut Yesus yang menyaksikan kematian dan kebangkitannya. Mereka semua angkatan ini mengalami bagaimana gempa, kegelapan, tabir dalam bait suci yang terbelah, dan mereka juga menyaksikan kedatangan dan kebangkitan Yesus. Sedangkan pengertian yang kedua, ini bisa mengacu kepada mereka, pengikut Kristus, orang pilihannya, yang akan menyaksikan tanda-tanda akhir zaman nanti, kapanpun itu akan terjadi. Seperti yang tersebut pada ayat 24 dan yang ke-25. Dan kita pun bisa mengacu kepada mereka yang tersebut dalam Wahyu 20 ayat yang keempat. Mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah dan seterusnya. Mereka akan hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama Kristus. Lalu pada ayat yang ke-31 di sini menekankan kebenaran nubuat, perkataan atau firman-Nya, bahwa langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Nya atau nubuatnya akan digenapi. Lalu pada ayat yang ke-32 adalah suatu penegasan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu hari atau saat kedatangannya. Bahkan anak pun tidak. Kalau kita baca di awal pasal 13 ini, para murid pernah menanyakan kepada Yesus, kapan waktu kesudahannya akan tiba? Dan dalam ayat yang kelima, Yesus tidak menjawab secara tegas. Ia hanya menjawab agar para murid waspada supaya jangan ada yang menyesatkan. Lalu di dalam ayat ke-32 inilah ia tegaskan sendiri bahwa ia pun tidak tahu. Tentunya ini seperti menjadi suatu kontroversi ya. Bagaimana mungkin seorang anak tidak mengetahui kapan ia akan datang kembali, sedangkan ia adalah juru selamat bagi kita semua. Jemaat terkasih, untuk hal ini kita bisa lihat pada Filipi 2 ayat yang ke-7 hingga yang ke-8. Di situ disebutkan bahwa saat itu Yesus pada saat itu masih dalam berupa seorang hamba dan mengambil wujud sama dengan manusia. Jadi seutuhnya ia adalah manusia. Sama seperti Yesus saat mengalami penderitaan ataupun ketakutan, kesusahan dalam menghadapi penyalipannya. Jadi sebagai manusia wajar saja jika seseorang dihadapkan pada kenyataan bahwa ia akan menghadapi penyalipan dan ia akan mengalami ketakutan. Jadi Yesus dalam kemanusiaannya tidak mengetahui hari atau saat kedatangannya. Demikian juga para malaikat. Hanya Allah Bapa yang tahu. Jemaat sekalian, rencana Allah Bapa ini memang tidak bisa kita selami. Sama seperti kita coba memahami mengenai kelahiran, kematian, dan kebangkitan dari Yesus itu sendiri. Dan dalam saatnya sekarang, dalam keadaannya yang sangat mulia, bisa jadi Yesus sudah mengetahui kapan ia akan datang kembali. Jemaat sekalian, ayat yang ke-32 ini juga mengajak kita
pengikutnya, umat manusia, untuk tidak sibuk menghitung tanggal, untuk tidak sibuk mencoba meramal. Untuk tidak sibuk menafsir tanda demi tanda, kapan akan kiamat itu terjadi. Kita semua diminta untuk sadar bahwa waktu ada di tangan Tuhan itu sendiri. Dan oleh karena itu kita harus mengisi waktu dengan kesetiaan di jalan ataupun ajarannya. Tetapi memang seperti sifat manusia pada umumnya ya, banyak saja yang masih mencoba untuk mencari tahu kapan akhir zaman itu akan terjadi gitu. Ada saja manusia mencobanya. Dan saya coba melakukan Google dalam hal ini. Dan kalau di Google banyak yang mencoba untuk meramal kapan kedatangannya ataupun kiamat itu akan terjadi. Itu bahkan sudah dimulai pada tahun 156. Tahun 156 itu sudah ada yang meramal bahwa kapan kiamat itu akan terjadi. Di mana seorang bernama Montanus dari Phrygia, kerajaan kuno di daerah sekarang menjadi wilayah Turki, itu memprediksi kedatangan Tuhan pada tahun 156, di mana ia juga memprediksi bahwa Tuhan akan mendirikan Yerusalem baru di Asia Kecil. Lalu seorang pendiri saksi Jehovah, Charles Russell, dia mengkalkulasi, memakai rumus-rumus matematik. Dia menyebut kedatangan Tuhan akan terjadi pada tahun 1873 ataupun 1874. Prediksinya lalu meleset. Lalu dia sampaikan lagi, akan datang pada tahun 1878. Meleset lagi. Sampaikan lagi pada tahun 1914. Meleset lagi, dan yang terakhir dibilang 1918. Semuanya tidak ada yang terjadi. Dan di Indonesia juga ada yang mencoba meramal. Namanya Mangapin Siboya. Dia seorang pendeta di daerah Bale Endah, Bandung, yang mengatakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali akan terjadi di daerah Bale Endah, Bandung katanya. Luar biasa. Siboya ini mengatakan bahwa ia bersama dengan keluarganya telah mendapatkan bisikan bahwa Tuhan akan datang pada tanggal ini, sudah tanggalnya juga disebutkan, 10 November tahun 2003. Bahkan jamnya pun disebutkan, dari jam 9 sampai jam 15. Benar-benar detail disebutkan oleh dia. Tapi kenyataannya bukan sang juru selamat yang datang, tetapi polisi. Lalu aparat kepolisian menciduk dan menjebloskan pendeta ini ke penjara. Dan jemaat sekalian, masih banyak ramalan-ramalan yang dibuatkan oleh manusia mengenai kedatangan Tuhan ini. Dan kita tahu semua sampai sekarang kita masih berada di sini dan itu tidak terbukti. Jadi jemaat terkasih, kembali pada bacaan kita tadi, apakah pesan utama tentang tanda kedatangan Tuhan ini? Singkatnya adalah supaya kita berjaga-jaga, agar kita tetap setia dan siap. Karena kedatangan Yesus yang kedua adalah pasti. Ia pasti akan datang, meskipun waktunya masih rahasia. Kita perlu ingat semua, bahwa pada saat penghakiman, tidak ada yang bisa menolong. Hanya iman dan perbuatan kita semasa di dunia yang dapat menolong kita. Dalam Wahyu 16 ayat yang ke-15 disebutkan, lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Sama seperti anak sekolah ya.
sama seperti kira-kira seperti anak sekolah. Mereka sebetulnya tidak perlu tahu jadwal ujian, yang penting mereka selalu belajar setiap saat, sehingga kapanpun ujian itu akan terjadi, dia sudah siap. Jika di kalangan anak sekolah ini ada istilah sistem kebut semalam, dalam kehidupan kerohanian kita tidak ada yang namanya sistem kebut semalam ini. Nggak ada iman kebut semalam, itu tidak ada. Oleh karena itu kita perlu terus berjaga-jaga dengan mematuhi hukum Tuhan, seperti yang tadi disebutkan dalam liturgi awal ini. Kita dekatkan diri pada Yang Maha Kuasa, ya, bukan pada penguasa. Kita berjaga-jaga dengan tetap bekerja, tetap melayani, tetap mengasihi, tetap berdoa, tetap jujur, tetap taat sambil menaruh harapan pada janji Tuhan. Mungkin di tengah kejujuran kita malah rugi secara materi. Mungkin karena kita menolak ikut arus duniawi, kita justru disingkirkan. Mungkin karena kita mau berhidup benar, kita malah dikucilkan. Tapi ingat, firman Tuhan mengatakan bahwa jerih lelah kita di dalam Tuhan tidaklah sia-sia. Markus mengingatkan kita agar jeli melihat berbagai tanda kedatangan anak manusia. Setiap bencana yang terjadi di bumi ini, seperti peperangan yang masih berlangsung di belahan dunia lain, ya, gempa, banjir bandang seperti yang ada di Sumatera, penyakit COVID tahun 2020, semestinya membuat kita semakin waspada. Kita diingatkan atau semacam alarm. Apakah kita sudah melakukan, bahwa kita sudah bertobat, bahwa kita sudah berjalan pada jalannya. Bukan sibuk malah meramal bahwa sebentar lagi kiamat akan terjadi. Mengenai hal itu, biarlah Tuhan sendiri yang tahu. Dan juga jemaat sekalian, kita juga bisa melihat bahwa akhir zaman tidak mesti terjadi bagi seluruh manusia pada saat yang bersamaan. Tidak perlu terjadi bagi seluruh umat manusia pada saat yang bersamaan. Akhir zaman juga bisa terjadi bagi kita secara pribadi. Berlaku bagi kita secara pribadi dengan dipanggilnya kita oleh Yang Maha Kuasa. Jemaat sekalian, ingatlah bahwa waktu terus berputar. Waktu tidak bisa dihentikan, dan waktu tidak bisa dibeli. Selagi ada kesempatan, mari kita terus perbaiki diri kita, berjaga-jaga agar kita siap kapanpun kita akan berjumpa dengan Tuhan. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Amin. Jemaat sekalian, kita akan masuk dalam persembahan syukur. Marilah kita membawa seluruh persembahan syukur kepada Tuhan karena kebaikan-Nya yang tak terkatakan dalam kehidupan kita. Ingatlah firman Tuhan sesuai Lukas 6 ayat yang ke-38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kita bernyanyi bersama dari nyanyian rohani 23 ayat yang pertama hingga persembahan selesai. Ya
Bapak Ibu Jemaat dan terkasih, kita telah selesai mengumpulkan persembahan. Ada 4 kantong kolekte, kota diakonia, kota program, dan kota akses 1000 YPK. Doa persembahan akan langsung dibawakan dari mimbar. Jemaat sekalian, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Bapa di surga, terima kasih atas berkat yang Kau berikan bagi kami. Pada saat ini kami datang mempersembahkan kami ke hadapan-Mu lewat kantung dan kotak persembahan, dan dengan penuh syukur kami mengembalikan sebagian dari berkat-Mu ini sebagai ungkapan kasih dan iman kami. Kami mohon ya Tuhan, terimalah persembahan ini, kuduskan dan pakailah untuk pekerjaan pelayanan-Mu, bagi kemuliaan nama-Mu dan untuk memperluas kerajaan-Mu di dunia ini. Berkatilah mereka yang telah memberi, dan berkati juga mereka yang mungkin belum dapat memberi pada hari ini. Kiranya Engkau boleh jawab segala apa yang menjadi kerinduan bagi mereka yang telah memberi, Tuhan. Ajarlah kami untuk memberi dengan sukacita, bukan karena keterpaksaan, tetapi karena kasih kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, kita akan melakukan iman kepercayaan kita, dan untuk itu saya undang jemaat untuk berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan tempat, bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman dengan melakukan nyanyian rohani 77 ayat yang pertama, kedua, dan yang ketiga.
Jemaat persilakan duduk kembali. Jemaat sekalian, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami sampaikan padamu, ya Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih dalam ibadah Minggu sore ini Tuhan, Engkau boleh ingatkan kami semua akan tanda kedatangan-Mu, dan untuk itu Tuhan, mampukan kami senantiasa untuk berjaga-jaga Tuhan. Mampukan kami untuk terus setia berada di jalan-Mu. Kami manusia sangatlah lemah ya Bapa, dan Engkaulah yang kuasa, Engkaulah yang boleh menolong kami dalam kami untuk boleh terus setia berada di jalan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, pada doa syafaat ini kami ingin berdoa Tuhan bagi jemaat-jemaat kami yang sedang sakit, bagi Ibu Diana Mas Nandifu, bagi Pak Cornelis Paromi, dan juga bagi Ibu istri dari Pak Cornelis, dan juga jemaat lain Tuhan yang mungkin sedang sakit yang tidak kami ketahui. Tuhan, kiranya boleh berkati pengobatan mereka, perawatan mereka, asupan makanan, minuman, karena kami yakin Tuhan Engkaulah sumber kesembuhan bagi mereka. Engkau boleh berikan kesembuhan total, sempurna bagi mereka. Dan Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat kami Tuhan yang mungkin sedang dalam pergumulan hidup, mengenai masalah pekerjaan, perjodohan, dan masalah lainnya ya Bapa. Tuhan, bantu mereka dalam mereka menghadapi setiap persoalan hidup ini. Bantu mereka Tuhan agar mereka tetap setia hanya menghadap pada Engkau saja untuk mendapatkan jalan keluar yang baik dari setiap permasalahan ini. Dan Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi para jemaat kami yang akan berangkat cuti, ataupun yang sedang dalam perjalanan, ataupun yang sudah cuti Tuhan. Tuhan berkati mereka dalam aktivitas mereka, dalam perjalanan mereka, dan Tuhan boleh lindungi mereka agar apapun yang mereka lakukan dalam masa cuti mereka Tuhan, mereka boleh mendapatkan sukacita, kesehatan, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Dan Tuhan, kami juga berdoa bagi ibadah-ibadah yang akan berlangsung di minggu depan Tuhan, istimewa bagi ibadah Malam Kudus dan perayaan Natal nanti. Tuhan berkati agar ibadah ini boleh berjalan aman dan lancar, penuh hikmat dan sukacita. Terima kasih Tuhan. Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita. Jemaat saya undang bangkit berdiri, kita bernyanyi dari nyanyian rohani 145, ayat yang pertama dan yang kedua. Jemaat sekalian, pulanglah dalam damai dan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus, menguatkan dan meneguhkan kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
silakan pesawat teduh. Bapak Ibu Jemaat diundang untuk bangkit berdiri untuk berjabat tangan. Kita akan menyanyikan lagu pujian yang sama, nyanyi rohani nomor 145 ayat yang ketiga.